Suara Generasi FM, The Sound of Life, berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Shalom, selamat siang untuk kaula muda Gracia dimanapun kalian berada saat ini. Senang sekali saya Rinto bisa kembali menjumpai kalian semua, anak-anak muda yang diberkati Tuhan dan mengasihi Tuhan, di program Young and Fresh edisi hari Sabtu tanggal 26 Juli 2025. Oke teman-teman, kembali siang hari ini kita akan sama-sama mendengarkan sebuah renungan firman Tuhan yang pastinya akan memberikan kekuatan buat kita semua, dan juga kita boleh semakin memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan kepada setiap kita, agar kita boleh terus bertumbuh dalam iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini di studio sudah hadir ada Kayla yang akan membagikan renungan firman Tuhan untuk kita semua. Selamat siang Kayla, apa kabar? Baik. Lagi sibuk apa nih? Kayaknya lagi padat ya? Lagi padat sih. Di sekolah mungkin lagi banyak aktivitas lagi ya? banyak aktivitas di sekolah. Kalau untuk pelayanan? Untuk pelayanan juga ya lumayan sibuk, tapi nggak sesibuk sekolah. Oh, berarti prioritasnya memang sekarang waktunya lebih cenderung banyak ke sekolah gitu ya. Tapi itu tidak membuat Kayla semakin merosot. Enggak. Untuk mempersiapkan materi hari ini, ya kan, tetap on fire, dan banyak pesan Tuhan yang pastinya hari ini akan disampaikan yang sudah Kayla dapatkan ya. Kita mau bahas apa nih Kayla hari ini? Jadi hari ini mau bahas tentang, pokoknya Tuhan itu kayak advisor dan supporter kita gitu. The best supporter and advisor. The best advisor and supporter Yeah. gitu ya. Jadi di sini ada yang mau disampaikan, yaitu pribadi Tuhan itu, teman-teman, sebagai the best advisor dan juga sebagai the best supporter dalam kehidupan kita. Nanti lebih lengkapnya kita akan dengarkan, Kayla akan jelaskan semuanya supaya kita bisa lebih paham. Tapi sebelumnya Kayla boleh berdoa buat kita semua. Tuhan, sebentar lagi Tuhan kita mau mendengarkan apa yang menjadi isi hatimu Tuhan, biar kita juga bisa memahami dan bisa menangkap dan bisa menaruh dalam kehidupan kita apa yang akan disampaikan pada hari ini juga Tuhan, biar kita juga bisa mengerti dan kita bisa melakukan semua yang Kau mau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, silakan Kayla. Oke, jadi pertama-pertama aku mau bahas tentang advisor. Jadi advisor tuh suatu orang yang memberi saran gitu, yang memberi saran atau memberi kita suatu jalan keluar gitu, cara untuk melakukan something gitu. Jadi untuk advisor sendiri, yang konteks yang akan aku bahas di sini itu, Tuhan itu selalu mau apa yang terbaik untuk kita gitu. Tuhan selalu mau kita untuk melakukan hal yang benar, yang berkenan di hatinya. Kita juga kayak harus nanya saran atau pendapat gitu, harusnya tuh kita tanya ke Tuhan gitu. Karena kalau kita nanya ke manusia, mereka kan nggak sepenuhnya tahu mana yang benar mana yang enggak. Ya. Jadi mereka bisa aja salah dan malah membuat kita tuh kayak jatuh gitu, atau membuat kita kayak agak menyeleweng atau gimana gitu. Salah jalan ya. Salah jalan gitu loh. Dan kayak Tuhan itu memberikan kita advice atau saran yang pasti udah benar, karena dia kan kebenaran kan. Dan tapi kadang-kadang tuh kita masih mempertimbangkan gitu loh. Kayak misal Tuhan bilangnya A, yang manusia secara manusia bilangnya B. Cuman tuh kayak kadang kita mikir kayak, tapi yang B ini kan kayak lebih meyakinkan gitu menurut kita lebih apa masuk masuk akal dibanding yang A gitu. Cuman sering kali tuh ya kita meragukan kayak gitu, tapi aslinya kan mungkin yang terdengar agak aneh atau terdengar agak nggak masuk akal, itu biasanya malah yang benar, karena emang itu berasal dari Tuhan kan. Karena Tuhan tuh kan makes impossible to possible gitu, yang nggak mungkin menjadi mungkin. Jadi kayak kita tuh harus belajar untuk melakukan apa kehendak Tuhan, dan kayak nggak usah meragukan itu lagi gitu. Dan kayak kadang kan kita kalau misalnya lagi ada masalah apa, kita langsung cerita ke manusia. Mungkin itu kayak emang jiwa kita emang biasanya harus cerita ke orang gitu kan. Nah cuman tuh di sebaliknya kita juga harus ngomong semua itu ke Tuhan gitu. Karena kalau misalnya kita nggak ngomong ke Tuhan, ya gimana kita bisa mengerti mana yang benar
gitu loh. Terus next aku mau bagiin satu ayat di Amsal 21 ayat 30. Kali ini aku mau baca di versi New International Version dulu. Proverbs 21:30. There is no wisdom, no insight, no plan that can succeed against God. Jadi aku mau kasih tahu artinya dulu ya. Kalau dalam Alkitab terjemahan baru itu Amsal 21 ayat 30 menyatakan tidak ada hikmat, tidak ada pengertian, dan tidak ada rancangan yang dapat menandingi Tuhan. Kalau untuk ayatnya sendiri, itu jadi kayak bener-bener gak ada hikmat, atau gak ada pengertian, atau gak ada rancangan manusia. Yeah. Rancangan manusia, pengertian manusia yang dapat menandingi Tuhan. Gitu. Karena kayak Tuhan itu kan tahu apa yang terbaik untuk kita. Yeah. Tuhan tuh tahu apa rancangan yang ada dalam hidup kita. Jadi tuh kayak dalam ayat ini ya, kita mau bilang kayak kita tuh gak usah meragukan saran Tuhan. Karena saran Tuhan itu udah pasti yang terbaik. Karena dia kan the best. Kayak manusia aja, itu kalau misalnya membagikan firman itu kan semuanya dari Tuhan. Yeah. Nah, kalau misal kita ngomong ke manusia, nah dia gak dapat apa-apa dari Tuhan, terus gimana dia mau ngasih saran ke kita gitu. Jadi kan semua saran, semua pengertian, semua itu kan berasal dari Tuhan. Jadi kenapa kita harus ngomong ke manusia yang belum tentu? Kenapa kita nggak langsung ngomong ke yang penciptanya atau sumbernya gitu. Nah jadi kayak kalau dari ayat ini ya, itu gak ada rancangan yang bisa berhasil gitu, yang bisa berhasil tanpa kayak ada Tuhan gitu loh. Dapat menandingi Tuhan gitu. Terus ada lagi satu ayat di Yesaya 30:21 yang berkata, whether you turn to the right or to the left, your ears will hear a voice behind you saying, this is the way, walk in it. Ini salah satu contoh kayak ketika kita tuh gimana cara kita tuh mengikuti Tuhan gitu loh. Mengikuti saran Tuhan gitu. Aku akan bacakan di terjemahan barunya. Yesaya 30 ayat 21. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri. Kalau dalam konteks yang Inggris ya, aku mau bahasin di Inggris. Ini ada kata whether you turn to the right or to the left, your ears will hear a voice behind you saying this is the way, walk in it. Jadi di ayat ini tuh kita bilang kayak meskipun kamu misalnya jalan kemana kanan kiri nggak beraturan, tapi telinga itu pasti telinga atau mungkin hati ya. Mungkin kalau misalnya yang nggak audible gitu, kayak pasti kamu akan mendengar suatu suatu petunjuk atau suatu suara yang mengatakan kayak jalannya tuh yang ini. Misal kita ada dua jalan, kamu bingung nih mau yang A atau yang B gitu, tapi pasti ada salah satu pilihan gitu yang paling klik gitu. Oh pasti yang ini nih, this is the way. Dan kalau misal udah merasakan itu, ya misal ada perkataan gitu, this is the way, walk in it. Itu jadi kayak, ini jalannya. Tinggal jalan gitu. Yeah. Jangan gak usah meragukan saran Tuhan atau saran kayak gitu yang lagi. Karena kalau misal kita masih meragukan, kita masih kayak, kamu masih terlalu banyak pertimbangan gitu. Walaupun kamu udah tahu itu bener-bener dari real suara Tuhan gitu. Ya kalau misalnya kita malah milihnya yang lain dan Tuhan gak suka, kita bisa apa? Tuhan gak bisa menjamin itu kalau misalnya kayak kita gak taat kepadanya gitu. Sekarang aku mau kasih tahu contoh di Alkitab. Contoh orang yang mengikuti saran Tuhan gitu. Pertama ada Daud. Daud itu selalu menjadikan Tuhan sebagai penasihat utamanya.
dalam segala hal, dalam segala aspek. Dia percaya kalau Tuhan itu bakal membimbingnya, bakal memberi saran, memberi hikmat untuk dia mengambil keputusan yang benar. Meskipun Daud itu pernah berdosa, tapi itu kayak selama hidupnya Daud bisa diringkas tuh bahwa kayak setiap Daud, misal Raja Daud kan sering perang ya. Dulu orang-orang sering perang kan. Dia tuh selalu tanya Tuhan gitu kayak, aku harus ngapain? Yeah. Sedangkan kalau secara manusiawi, ya perang langsung perang gitu kan. Tapi Daud ini mengambil keputusan bahwa kayak, dia tanya Tuhan kayak, Tuhan, ini nih, aku mau ngelawan yang musuh yang ini nih. Aku harus ngapain? Karena manusia kan nggak pernah tahu. Ini dia tuh kelemahannya di mana, atau kayak kelebihannya di mana. Cuman Tuhan yang tahu bahwa kayak, yang mana gitu yang benar-benar harusnya kita lakukan untuk ini gitu. Strategi terbaik. Strategi terbaik. Nah, di sini ada satu ayat yang menunjukkan bahwa Daud itu menjadikan Tuhan sebagai penasihat utama itu, atau kayak pembuat keputusan terbaik saat dia lagi perang. Ada di 2 Samuel 5 ayat 22 sampai 23. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Yeah. Nah, di ayat ini tuh kayak, kalau misal Daud tuh nggak ikutin apa kata Tuhan, dia bisa aja langsung meninggal gitu di situ, di tempat juga itu juga, ya. Langsung kalah gitu. Tapi di sini tuh Tuhan bilang gitu rancangannya, janganlah maju, tetapi buatlah lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Itu mungkin salah satu teknik perang yang kayak gak pernah dipikirkan manusia gitu. Karena kayak Tuhan tuh selalu out of the box gitu. Kita nggak pernah, kayak nggak masuk logika lah. Karena kayak setiap kita mau melalui suatu masalah, itu kayak misal kita ngelakuin pakai akal kita manusia, masih pasti orang lainnya juga masih bisa nebak kan. Yeah. Tapi Tuhan itu selalu di luar logika gitu. Jadi kayak manusia tuh nggak bisa mikir sejauh itu gitu. Karena kayak Tuhan yang memberi hikmat, Tuhan yang memberi kepintaran, pengertian. Gimana dia nggak bisa lebih dari manusia gitu loh. Karena dia kan juga Tuhan gitu. Dan di sini ada juga yang tidak mengikuti saran Tuhan. Contohnya Adam dan Hawa. Tuhan tuh kan udah memberi perintah kepada mereka. Tapi mereka bukan yang mendengarkan apa yang Tuhan mau. Bahwa kayak mereka tidak makan buah terlarang itu. Tapi mereka malah gak taat gitu loh. Mereka gak taat kepada saran Tuhan, gak taat kepada kayak perintah Tuhan, apa yang Tuhan mau gitu. Gak seperti Daud. Ya dia jadi kayak diusir kan dari Taman Eden. Jadi kayak semua hal yang Tuhan kasih atau yang Tuhan beri itu kita harus keep gitu dengan kayak sungguh-sungguh gitu. Karena ya gitu, kalau misalnya kita nggak ngikutin saran Tuhan, kita nggak ngikutin petunjuk Tuhan, gak bakal berjalan dengan lancar gitu. Terus kayak aku mau share sedikit tentang kayak kenapa aku bisa dapet kayak Tuhan itu the best advisor gitu loh. Jadi kayak dalam setiap kehidupan itu mungkin ada up and down lah ya, up and down. Nah setiap di lembah yang down itu mungkin tuh kita kayak tanya Tuhan gitu, Tuhan kita harus apa? Waktu itu aku pernah ngalamin itu, terus aku nanya, Tuhan ini aku harus apa? Bener-bener udah jalan buntu, aku gak tahu mau ngapain lagi. Dan Tuhan tuh selalu memberi suatu keputusan atau suatu saran itu yang di out of the box gitu.
Dan kayak sampai pas aku bener-bener dengar itu dan ngelakuin itu kayak wow, ternyata masuk akal juga gitu. Jadi mungkin awalnya tuh nggak ngerti apa yang Tuhan, yang di akal Tuhan gitu. Tapi lama-lama kalau misalnya dilihat berkepanjangan ya, misalnya nanti di masa depannya gitu, itu pasti akan berdampak besar gitu. Dan kayak, oh jadi engkau tuh mau melakukan itu gara-gara itu gitu. Dan kayak manusia tuh kalau misal kita tanya manusia gitu, mereka belum tentu bisa ngasih saran juga gitu loh. Karena kayak beberapa orang mungkin emang jago banget buat ngasih saran gitu, cuman mungkin kan nggak nyambung atau Belum gimana tentu gitu, benar belum juga tentu kan. benar. Tapi kalau Tuhan itu udah pasti Benar. dan kayak walaupun kita ngomong ke Tuhannya kayak nggak jelas, tapi Tuhan tuh kan mengerti isi hati kita. Jadi Tuhan tuh mengerti apa yang bener-bener isi hati kita, yang kayak bener-bener pas gitu di hatinya untuk terjadi sesuatu gitu loh. Dan pastinya buat kebaikan kita Iya, juga benar. ya. Terus next aku mau bahas tentang supporter. Tuhan sebagai supporter yang terbaik. Tuhan itu selalu mengsupport kita, dan dia itu emang kayak the best out of the best supporter kita gitu. Kita nggak bisa naruh patokan kalau teman-teman kita atau orang lain gitu itu supporter terbaik kita. Karena kayak kita tuh ngelakuin satu kesalahan. Mereka bisa aja kayak langsung menjauh, mereka langsung ngomongin gitu-gitu loh. Tapi tuh kayak kalau Tuhan, kita melakukan suatu kesalahan, Tuhan Tuhan tuh nggak menjauh atau Tuhan tuh tetap di situ gitu loh. Malah dia memberikan kita suatu teguran atau sesuatu yang membuat kita malah kayak upgrade gitu loh. Dan kayak Tuhan tuh bukannya malah kayak ngomongin, Tuhan mah nggak pernah ngomongin gitu loh kan. Tuhan tuh kayak selalu memberi kita suatu saran ya kayak tadi, dan kayak sarannya tuh pasti selalu benar, dan kayak Tuhan tuh nggak pernah nggak support kita gitu loh. Walaupun kita ngerasa kayak Tuhan nggak nge-support, Tuhan tuh tetap nge-support. Cuman mungkin kitanya nggak ngerasa aja. Kitanya nggak peka. Kitanya nggak peka gitu. Saat kita ngelakuin kesalahan, Tuhan kan nggak pernah berhenti support kita. Kayak dia nggak berhenti support kita, tapi dia membenarkan jalan kita gitu. Jadi dia nggak support saat kita melakukan kesalahan, cuman tuh dia tetap yang ada tuh menegur, lebih tepatnya gitu, menegur. Dia masih menyayangi kita, cuman ya dia negur kita untuk kebaikan kita sendiri gitu loh. Dan kayak cara Tuhan support itu jauh berbeda sama cara manusia mensupport kita gitu loh. Tuhan tuh support kita, tapi tetap cover atau melindungi kita, menjaga kita agar tidak melakukan apa yang jahat, ya itu tadi, tidak menyeleweng dari jalan-jalan gitu loh. Tapi manusia itu support kalau ada sesuatu yang baik atau kayak ya yang luar biasa gitu. Misalnya orang melakukan apa nih, contoh ada misal netizen ya gitu, misal ada suatu artis yang lagi booming gitu, terus tiba-tiba ada skandal, mereka kan langsung ngomongin gitu kan. Sedangkan kalau ya pokoknya kalau misal dunia itu kan ya selalu maunya tuh kayak ngelihat kita misalnya baik-baik gitu, sekali ada skandal langsung diomongin gitu kan. Cuman tuh kayak kita harus belajar tuh kayak kita tuh tanya Tuhan, bukan dengerin mereka gitu. Karena kayak supporter yang sejati itu ya cuman Tuhan. Gak ada satu manusia pun yang bisa
support kita, dan kayak supportnya tuh kayak bener-bener support lah saat kita jatuh gitu. Karena kalau misal kita menjadikan Tuhan, kita percaya gitu kalau Tuhan tuh supporter terbaik kita, dan kayak kita melihat gitu apa yang Tuhan kerjakan, itu kayak incredible, bagus banget gitu loh. Karena kayak kalau manusia ya, itu mereka tuh ngomong-ngomong kayak gitu, itu tuh karena pakai cara pikir dunia. Tapi kalau kita dipenuhi oleh firman Tuhan gitu-gitu, dan kayak saran Tuhan kita ambil, kita pegang, dan kita bisa lebih maju, ya itu tuh baru kayak kita mengikuti Tuhan gitu, mengikuti supportnya Tuhan gitu loh. Ada ayat yang bilang kalau, ada beberapa ayat yang bilang kalau kayak Tuhan tuh mensupport kita. Contoh ada di Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Dan aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Di ayat ini bilang bahwa jangan takut sebab aku ini menyertai engkau. Amin. Jadi misal kita ada satu masalah gitu, dan kayak mungkin kalian diomongin di sekolah, di manalah, dimanapun kalian berada, cuman kayak terus kamu takut kayak, ini kalau mesti aku diomongin nanti aku dianggap jelek atau dianggap bla 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 bla, banyak lah. Cuman tuh kayak di ayat ini dibilang janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Walaupun mungkin sampai kamu dianggap jelek gimana-gimana, Tuhan tuh pasti akan cover. Gak mungkin Tuhan membiarkan kamu kalau misal kamu jatuh lagi kalau Dia menyayangi engkau gitu. Tuhan kan menyayangi kita kan. Jadi kalau misal, jadi Tuhan tuh pokoknya gak mungkin membuat kita tuh kayak bener-bener jatuh-jatuh gitu, enggak. Jatuh tergeletak tuh enggak. Jatuh mungkin, cuman akan Dia angkat kalau kamu percaya. Gitu. Terus di kata-kata selanjutnya, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Tuhan tuh akan membangkitkan kita, melatih kita untuk menghadapi setiap aspek dalam hidup kita gitu. Dan kayak aku mau cerita sedikit tentang gimana Tuhan tuh menolong aku di beberapa aspek kehidupanku. Jadi tuh kayak waktu itu sempet kayak aku tuh bener-bener burn out lah namanya. Burn out, kayak bener-bener aku nggak tahu mau ngapain lagi. Terus di sekolah juga kayak orang-orang pada ngomongin, terus aku kayak bener-bener bingung, kayak bener-bener hampir kayak nggak punya temen gitu loh. Terus aku tuh bener-bener pulang, aku ngomong ke Tuhan, Tuhan, ini bener-bener sakit banget. Ini sakit banget. Bener-bener gak ada yang support aku, dan bener-bener kayak aku bener-bener udah capek gitu, kayak udah nggak tahu mau ngapain lagi, karena kayak teman-teman udah pada menjauh gara-gara hal itu. Tapi kayak Tuhan, rasanya tuh pas aku ngomong gitu tuh kayak Tuhan tuh ngomong di hati kayak, walaupun orang-orang itu pergi, orang-orang itu hilang, aku tetap akan bersamamu. Jadi kayak aku tetap bersamamu gitu. Tuhan tuh nggak pernah meninggalkan kita asalkan kitanya tuh tetap mau dipimpin oleh Tuhan gitu. Tuhan tuh kan selalu mengampuni, tapi Tuhan juga kayak Tuhan tetap mau kita untuk bertobat. Tuhan mau kita untuk bertobat. Dan tapi Dia tuh tetap menegur kesalahan-kesalahan kita agar kita bisa lebih naik kan. Dan kayak Tuhan tuh bilang, kamu gak usah peduliin sama orang-orang situ. Mereka gak tahu apa yang kamu alamin, mereka gak tahu kebenarannya, cuman Tuhan yang tahu.
Terus di ayat ini ada, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi aku percaya kalau di sini tuh kayak Tuhan itu, walaupun mungkin waktu itu aku jatuh, Tuhan tuh akan tetap memegang kita dengan tangan kanannya dan membawa kita dalam kemenangannya gitu. Jadi tuh kayak setiap semua kejatuhan kita itu pasti Tuhan akan bangkit kalau kita mau. Kalau kita mau, kita akan dibangkitkan dan kita akan diberi kemenangan gitu. Di sini ada satu tokoh Alkitab yang disupport Tuhan gitu loh. Ada Yusuf. Hari ini aku mau cerita tentang Yusuf dan cara supportnya Tuhan ke Yusuf ini. Tuhan itu memberikan Yusuf hikmat dan pengertian kepada dia untuk menafsirkan mimpi Raja Firaun dan ya akhirnya menjadi orang kepercayaan Mesir. Yusuf itu kan sebelumnya mengalami beberapa jatuh kan. Dia udah dijual, habis itu dia dijadikan budak. Tapi Tuhan tuh gitu loh, Tuhan tuh punya rencana-rencana yang nggak bisa dipikirkan oleh manusia gitu. Gak ada yang bisa expect gitu kalau Yusuf tuh bisa jadi orang kepercayaan Mesir. Misal dari contoh aja nih, dari 0 bisa tiba-tiba jadi 70 gitu. Kan itu kayak mustahil, jauh banget. Cuman tuh kayak Tuhan tuh bener-bener membuat skenario itu dan kayak membuat itu tuh menjadi kayak wow gitu, kayak bener-bener gak masuk akal, amazing gitu. Itu kalian juga bisa baca itu di cerita tentang yang itu di Kejadian 41. Aku nggak usah bacain ya karena panjang banget. Baca sendiri ya teman-teman baca sendiri. Dan selain disupport, Yusuf tuh juga dijagain sama Tuhan gitu loh. Meskipun Yusuf mengalami beberapa penderitaan, cobaan, Tuhan tuh tetap menjagai dia agar dia tuh tidak menyeleweng dari jalan yang Tuhan tetapkan kepada Yusuf. Jadi kayak contoh itu saat Yusuf sama istri Potifar. Itu di ayatnya, itu di Kejadian 39 ayat 12, itu dibilang, lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Kalau saat itu Yusuf memilih untuk itu kan kayak itu kan dosa ya, nggak ikut kata Tuhan. Dan kayak kalau dia nggak ngikutin jalan yang benar, nggak ikutin jalan Tuhan, itu bisa aja dia ngalamin sebuah masalah yang nggak pernah kita tahu kan. Tapi saat itu dia memilih untuk kayak ngikutin apa kata Tuhan dan kayak dia tuh dijagain sama Tuhan. Biar dia tuh nggak nggak ngalamin suatu masalah itu. Jadi itu pentingnya saat kita deket sama Tuhan tuh ya itu. Jadi kita kayak bisa dapat hikmat dari Tuhan dan dapat perlindungan dari Tuhan. Makanya itu kenapa kita setiap hari harus doa, Tuhan kami minta perlindungan sepanjang hari ini biar semua yang terjadi itu semuanya dari kehendak Engkau. Kalau kita nggak doa itu ya kita ngelakuin akal manusia gimana dong gitu loh. Dan kayak selain itu ada satu ayat lagi, Kejadian 39 ayat 23, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Kalau Tuhan gak nyertain dia bisa aja jadi budak selamanya. Kalau Tuhan gak mau pakai dia dan dia gak memilih untuk mengikut Tuhan, dia bisa aja selalu ada di tempat penjara itu. Cuman karena Yusuf itu percaya dan Yusuf itu kayak taat kepada Tuhan. Jadi dan dia kayak
berdoa kepada Tuhan gitu. Dia minta hikmat, dia minta kayak mungkin ya, dia minta kayak penjagaan Tuhan gitu mungkin ya. Sehingga kayak Yusuf itu nggak menyeleweng dari jalan yang sudah Tuhan tetapkan untuk dia gitu loh. Jadi kita juga harus mencatat dari Yusuf kayak setiap hari tuh atau kayak setiap aspek dalam hidup kita itu kita harus kayak minta pimpinan Tuhan. Kita minta Tuhan untuk menjaga setiap langkah kita agar semua keputusan yang ada di kita nih, yang semua keputusan yang harus kita ambil itu sebenarnya berasal dari Tuhan. Karena kalau kita ngambil keputusan kita sendiri gitu, ya gak bisa gitu loh. Gimana kita bisa tahu apakah itu benar atau enggak gitu. Dan di sini dibilang apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Karena penyertaan Tuhan itu dan karena ketaatan Yusuf itu, ini sebuah berkat yang Tuhan kasih ke Yusuf ya. Apa yang dikerjakannya, jadi apa yang dikerjakan Yusuf, semua yang dikerjakan Yusuf dibuat Tuhan berhasil. Tuhan tuh berkenan akan Yusuf karena kayak Yusuf juga ingin untuk dipakai Tuhan. Yusuf mempunyai kerinduan untuk taat kepada Tuhan gitu loh. Ada lagi, ini mirip sama yang tadi ayatnya. Kejadian 39 ayat 2, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi orang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di dalam rumah tuannya orang Mesir itu. Yusuf tuh sampai tinggal di rumah tuannya gitu loh. Kan itu kayak sebuah privilege yang kayak nggak semua orang bisa dapetin gitu kan. Terus kayak di ayat ini tuh kayak bener-bener nunjukin bahwa kayak dari yang tadi 39 ayat 23 sama 39 ayat 2, pentingnya gimana cara kita untuk mengerti apa arti mencintai Tuhan. Kenapa kita harus mencintai Tuhan? Kenapa kita harus mengerti apa yang Tuhan mau? Kenapa kita harus minta hikmat dari Tuhan? Kenapa? Dan kayak Tuhan tuh bukan cuma Yusuf gitu loh. Kita kalau misal mau memilih untuk kayak, oke, aku mau taat sama Tuhan. Aku nggak mau mengeluh tentang apapun. Kayak kalau misal emang ada satu masalah gitu kayak, terus kayak mungkin nggak enak gitu, semua masalah emang nggak enak gitu. Cuman tuh kayak bisa nggak kita kayak cuman percaya kayak Tuhan tuh pasti tahu yang terbaik gitu loh. Dan kayak semua hal dalam aspek hidup kita itu ya kita juga harus serahkan kepada Tuhan. Kayak gitu sih. Oke. Ya teman-teman, tadi waktu Kayla bilang soal Yusuf ini dijagai oleh Tuhan ya, saya tuh sempat mikir Kayla bahwa saat itu di saat Yusuf ini mendapatkan tawaran dari istrinya Potifar itu kan, bukankah bahwa setiap manusia itu tuh sebenarnya punya pilihan ya? Kita punya kehendak bebas gitu kan. Yusuf pun saya rasa sama gitu, dia pun sama punya kehendak bebas memilih mau ngikutin kemauannya si istrinya Potifar atau dia mengikuti kehendak Tuhan gitu kan. Tapi makanya saya mikir, kok Yusuf ini bisa dikatakan bahwa dia itu dijagai oleh Tuhan. Tapi teman-teman, akhirnya saya bisa menemukan gini, orang yang intim dengan Tuhan itu pasti hatinya dijagai. Tapi kalau misalkan kita ini nggak intim dengan Tuhan, ya kita pasti akan cenderung mengikuti apa yang menjadi keinginan secara daging. Tapi orang-orang yang punya keintiman dengan Tuhan, dan saya percaya bahwa Yusuf ini adalah pribadi yang intim dengan Tuhan. Nggak mungkin dia itu kalau nggak intim. Iya. Karena kita bisa lihat bahwa dari kisahnya dia ini dikatakan bahwa dia itu selalu diberkati Tuhan. Apapun yang dia kerjakan berhasil, tandanya orang ini adalah orang yang intim dengan Tuhan. Meskipun di Alkitab itu memang kita tidak menemukan seperti Yusuf ini layaknya Daniel misalkan, yang sehari 3 kali berdoa gitu kan. Kita nggak menemukan itu, tapi kita bisa mempercayai bahwa Yusuf ini adalah pribadi yang intim dengan Tuhan. Dan orang yang intim dengan Tuhan, seperti yang tadi Kayla katakan, dijagai, di cover. Nggak hanya sekedar disupport, tapi dia juga dijagai dari setiap hal-hal yang tidak benar. Gitu ya Kayla ya. Nah,
Kayla, terakhir nih, ada satu pertanyaan. Mungkin ini barangkali mungkin teman-teman juga ada yang terbesit ingin menanyakan soal yang tadi bahwa Tuhan adalah the best advisor. Pertanyaannya adalah gini, gimana sih cara kita bisa mengetahui mana yang benar-benar itu adalah nasihat Tuhan dan mana yang sekedar suara hati kita? Karena kadang gini, kita sedang menghadapi suatu masalah nih. Mungkin Kayla pernah ngalamin sedang terpojok. Saya bingung nih, harus ke kanan atau ke kiri Tuhan, gitu kan. Nah, tapi gimana ya kita itu bisa benar-benar paham bahwa, oh ini suara Tuhan nih, ini nasihat Tuhan, gitu. Meskipun mungkin tidak secara audible ya, kita bisa dengar suara Tuhan. Tapi mana juga yang itu merupakan adalah isi hati kita. Kadang kita juga kan logika ya, logika manusia itu kadang bermain di saat kita udah terpojok, kita udah tersudut, maka logika itu akan bermain dan kita akan kayak cari celah jalan keluarnya. Nah, cara bedainnya gimana nih Kayla? Jadi cara bedainnya tuh gini. Menurut pengalaman Kayla Ya, nih? menurut pengalaman aku juga dulu awalnya tuh yang ya awal-awal lah ya, sebelum kayak bener-bener milih untuk deket sama Tuhan tuh kayak aku ngikutin kata hati. Aku awal-awal ngikutin kata hati. Terus kayak akhirnya itu nggak berjalan dengan baik. Berarti udah mengalami banyak pengalaman. Banyak pengalaman nih. Ngikutin suara hati. Suara hati ataunya zong gitu. Gitu. Pokoknya kayak misal ada suatu bola gitu isi hadiah, terus pas dibuka lah zong gitu. Terus kayak aku tuh mikir kayak, oh berarti kalau misalnya cara aku yang kayak gini itu salah. Berarti ya pokoknya ya nggak usah pakai logika, jangan pakai logika sih kata aku. Cuman itu kayak ya gara-gara pengalaman itu kayak aku, wah kok kayak gini kok salah terus ya gitu. Terus kayak berarti abis itu aku ngikutin, waktu itu pernah sekali ada 2 pilihan juga. Terus kayak yang suara hati nih, ini kayak yang bener tuh yang ini deh. Nah cuman karena tuh kayak masuk karena logika masuk logika gitu ya. gitu. Cuman kayak yang satunya tuh kayak masa iya sih gitu. Masa iya sih gitu. Nah cuman tuh kayak aku minta tanda. Kalau aku minta tanda. Aku minta tanda dari Tuhan, misal yang secara fisik aja tuh nggak apa-apa juga gitu. Secara fisik kayak tanda dari Tuhan gitu. Misal ada apalah, ini kalau misalnya kayak gini apalah gitu. Dan kayak beneran itu terjadi gitu. Jadi kayak, oh jadi yang Tuhan mau tuh yang ini. Dan aku memilih keputusan yang itu. Selain itu juga kayak kadang tuh saat kita nggak nyadar tentang hal yang B itu, yang dari Tuhan tuh misalnya yang B nih, kadang tuh kita juga bisa lihat dari, misal kita lagi berdoa, tiba-tiba timbul dalam hati gitu, kayak sesuatu yang nggak mungkin itu, yang membuat kita nggak mungkin itu biasanya muncul dari dalam hati, itu mungkin biasanya bisa dari Tuhan. Dan juga kadang tuh kalau misalnya kita lagi baca Alkitab gitu, lagi pembacaan Alkitab tiba-tiba dapet ayat yang mungkin nggak mungkin itu, bisa tiba-tiba muncul dari Alkitab gitu. Itu tuh kan kayak wow gitu, kayak itu juga bisa merupakan kata Tuhan untuk kita gitu loh. Nasihat Tuhan ya. Nasihat Tuhan untuk kita, dan kayak jalan keluar Tuhan untuk kita gitu loh. Dan kayak tapi itu juga diperlukan hubungan intim sama Tuhan yang kayak tadi Korinta bilang. Kayak kalau misal kita nggak punya hubungan yang intim dengan Tuhan, kita juga kayak nggak bisa tahu yang tadi apa maunya Tuhan. Jadi kayak misal A nih keputusan kita, B keputusan Tuhan. Nih kita nggak intim sama Tuhan, jadi kan berarti kayak kita nggak mengandalkan Tuhan. Jadi kayak kita pasti cenderungnya lebih ke suara hati kita gitu loh. Jadi tuh kayak udah pokoknya kita tuh harus intim sama Tuhan biar kita tuh bisa ngerti apa yang Tuhan mau, bukan apa kehendak kita mau gitu. Oke. Dan pastinya waktu Kayla minta tanda pun itu pasti butuh waktu kan? Butuh waktu. Nggak instan saat itu langsung dalam waktu dekat Tuhan kasih tanda. Enggak. Nah, tapi namanya anak muda ya, biasanya ya. Kadang nggak hanya anak muda, tapi memang seringkali namanya manusia itu punya kecenderungan tuh nggak sabar. Pengen yang cepet, pengen yang instan. Nah, ini teman-teman mungkin kita harus belajar juga dari pengalamannya Kayla. Bagus banget. Jadi di saat kita pengen tahu mana suara hati kita dan mana suara Tuhan, mana yang berasal dari Tuhan,
Ya, itu satu, punya hubungan yang intim dengan Tuhan, dan yang kedua, sabar. Karena pasti Tuhan, tadi yang Kayla bilang, bisa jadi lewat khotbah, ya kan? Sedangkan kita mendengarkan khotbah itu mungkin 1 minggu setelah kita minta tanda. Atau di saat kita saat teduh, berdoa, baca firman Tuhan, itu pun pasti butuh waktu. Alkitab kan banyak ya ayatnya ya, gitu kan. Dan untuk menemukan 1 ayat atau 2 ayat yang klik dengan jawaban yang Tuhan mau, itu mungkin butuh waktu juga, yang merupakan sebuah tanda dari Tuhan. Jadi harus bisa punya penguasaan diri, harus bisa lebih sabar lagi untuk bisa menentukan mana yang kehendak Tuhan dan mana yang cuma karena egonya kita sendiri. Gitu ya Kayla ya. Oke Kayla, thank you banget nih udah sharing hari ini ya, membawakan bahwa Tuhan itu adalah the best advisor dan the best supporter, sekaligus Tuhan adalah apa ya? Pelindung, penjaga kita. Thank you banget Kayla. Boleh berdoa nih buat kita semua. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman yang sudah Engkau berikan hari ini Tuhan. Biar Engkau juga berikan kami Tuhan sesuatu Tuhan yang Engkau beri kami hikmat, agar kami juga bisa mengetahui mana yang dari Engkau dan bukan yang dari Engkau Tuhan. Engkau terus pimpin kami dalam jalan-Mu Tuhan, biar kita juga bisa melakukan semua yang Engkau mau juga Tuhan. Dan juga Tuhan, biar Engkau tetap lindungi kami, biar kita juga bisa melakukan semua yang Engkau mau Tuhan, dan biar semua apa kata hati, apa kata jiwa Kau jagai, dan biar hanya keputusan-Mu yang terlaksana Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Thank you Kayla buat renungannya buat hari ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatannya. Tuhan memberkati ya. Dan teman-teman, tidak terasa tuntas sudah kebersamaan kita siang hari ini di program Young and Fresh. Thank you banget buat kalian semua yang selalu setia mendengarkan program ini. Dan buat yang mau mendengarkan apa yang tadi sudah disampaikan Kayla secara siaran ulang, kita akan hadirkan siarannya di YouTube channel Suara Gracia. Akhirnya, saya Rinto yang bertugas pamit undur diri. Saya ucapkan selamat siang dan Tuhan memberkati.